menghadiri majelis-majelis kajian tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam banyak sekali memiliki fadilah dan keutamaan yang manakala mau kita cermati dan mau kita himpun, maka niscaya kita akan dapatkan puluhan bahkan ratusan dari manfaat dan keutamaan yang dapat kita raih di saat kita menghadiri majelis-majelis yang membahas tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Karena dengan menghadiri majelis-majelis yang membahas tentang petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, tentu biidznillah ta'ala kita akan mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu. Ini adalah tentu merupakan sesuatu yang tidak kita ragukan lagi. Mendengarkan petunjuk-petunjuk Nabi dalam majelis-majelis seperti ini, dengannya kita akan mendapatkan pahala menghadiri majelis ilmu. Kemudian berikutnya yang kedua, di antara keutamaannya juga kita tentunya akan memperbanyak salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena dengan mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi alaihi salatu wassalam disebut atau petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam sebagai bentuk pengamalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit yang sesungguhnya itu adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya namun dia tidak bersalawat kepadaku. Maka kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah keutamaan menghadiri majlis hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya secara khusus juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjelaskan tentang keutamaan mereka yang mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di dalam sebuah hadis sahih dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Jubair ibn Mut'im, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, naddarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamili fiqhin ghairi faqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minni, ila man huwa afqahu minhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri kepada siapa? Kepada mereka yang mendengarkan sabda-sabdaku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Faballaghaha, lalu kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain, walaupun terkadang dia tidak begitu faham, tetapi dia menyampaikan hadis yang ia dengar itu kepada orang lain karena betapa banyak orang yang mendapatkan sebuah informasi yang sesungguhnya orang yang mendengarkan itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan gitu. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa manakala kita lihat raut wajah manusia, maka akan kita dapatkan mereka orang-orang yang mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wajahnya lebih bersinar, wajahnya lebih santun, wajahnya lebih memiliki aura yang kuat daripada mereka yang tidak mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini adalah merupakan salah satu dari terkabulnya doa Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, naddarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha, ila akhir hadis. Semoga Allah menjadikan wajah orang itu berseri-seri. Bagi siapa? Mereka yang mempelajari, mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, lalu dia berusaha untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ya, kemudian di antara keutamaan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, kita pun sesungguhnya tengah belajar untuk bersabar gitu ya.
bersabar untuk lama duduk di sebuah majelis yang tidak menjanjikan keuntungan duniawi gitu. Bagi sebagian orang itu sangat berat untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kesabaran itu tidak hanya bersabar di dalam menghadapi musibah, qadha dan qadar, takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara bentuk kesabaran yang pahalanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Tidak ada balasan yang layak bagi orang-orang yang bersabar itu kecuali masuk surga dengan tanpa hisab. Salah satu di antara bentuknya adalah as-sabru ala ta'ah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita duduk di majelis ilmu seperti ini, sesungguhnya kita tengah belajar dan berusaha untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang lain dengan duduk di majelis ilmu seperti ini, terlebih kita mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kita telah terjaga dari berbagai macam kemaksiatan. Yani Masya Allah, dari kurun waktu minimal 1 jam atau 1 jam setengah gitu ya, kita duduk di majelis ilmu ini, kan kita dalam kurun waktu itu berarti telah selamat dari berbagai macam kemaksiatan jika kita berada di rumah, jika kita berada di luar sana gitu ya. Kita terbebaskan dari ghibah, dari namimah, dari menyaksikan berbagai macam kemaksiatan atau mendengarkannya dan seterusnya. Dengan menghadiri dan mengikuti kajian-kajian tentang majelis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, juga kita akan banyak mendengarkan nama-nama para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga kita bertaraddi mendoakan mereka dengan keridhaan. Dan di saat kita mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lain, maka para malaikat yang lebih baik dari kita akan mendoakan kita, walaka bimisal, katanya. Ketika kita mendoakan para sahabat Nabi dengan mengatakan radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhum, maka para malaikat kemudian mengatakan walaka bimisal, dan bagimu juga semisalnya. Malaikat mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Ini juga keutamaan. Dan menghadiri majelis-majelis seperti apa yang kita lakukan pada saat ini adalah merupakan salah satu majelis yang menjadi tempat terkabulnya doa oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga setiap doa yang kita panjatkan di majelis seperti ini biidznillah taala akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat khusus yang bertugas berkeliling melakukan patroli mencari mereka orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, sehingga di saat mereka mendapatkan ada suatu kaum duduk di majelis ilmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanadau, masing-masing dari mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum, katanya, kemarilah kalian, ini yang kalian cari ini ada di sini. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya, sehingga mereka memberikan naungan dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia, sampai kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diminta oleh orang-orang tersebut dan apa yang dihindari atau yang mereka mintai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, sehingga kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada saat itu kepada para malaikat, fa ushidukum anni qad ghafartu lakum, maka aku bersaksi di hadapan kalian wahai para malaikat, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Qumu faqad ghafartu lakum, berdirilah kalian dari majelis kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga saat itu bahkan ada salah seorang malaikat
yang kata Nabi SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayaqulu malakun minal malaikati fihim, ada salah satu di antara malaikat mengatakan fulanun laisa minhum. Katanya, ya Allah, Anda maafkan mereka semua, tapi yang kami ketahui bahwa di sana ada si fulan, dia tidak bermaksud untuk menuntut ilmu, atau dia datang demi kepentingan duniawi sesungguhnya, sehingga kemudian mereka atau para malaikat itu mengatakan fulanun laisa minhum innama ja'ali hajah, katanya. Si fulan itu bukan bagian dari para penuntut ilmu itu, dia hanya datang untuk sebuah kepentingan duniawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah para teman, orang-orang yang sedang duduk, yang tidak akan pernah celaka orang yang duduk bersama dengan mereka, sehingga semuanya diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara keutamaan menghadiri majelis ilmu seperti ini, bahwa kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk masuk ke dalam surga. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan, karena dengan menuntut ilmu kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, sehingga dengan demikian kita akan mudah dalam beristiqamah di atas agama Allah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa makna daripada hadis ini, bahwa di jembatan Sirat nanti, jembatan yang membentang antara dua tepi neraka jahanam, jalan yang mesti dilewati oleh manusia untuk masuk ke dalam surga, itu tidak akan diberikan kecuali oleh mereka yang berilmu. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang masuk ke dalam surga kecuali orang yang berilmu.